Eh, saya tertarik komentarin Bang Halim tadi soal bagaimana sikap gerakan sosial di tengah negara yang covernya humanis tapi otoritarian. Nah, saya ingin menawarkan begini, Bung Halim. Refleksinya adalah, oke, mari kita buka-bukaan deh. Pasca reformasi itu kan asumsinya akan ada serombongan aktivis yang akan memperkuat koreksi di dalam kekuasaan. Ini penting. Pasca reformasi itu kan asumsinya kita terbuka keran politik, maka kita dorong sekumpulan aktivis yang dulu berjuang bareng di dalam kekuasaan. Itu yang disebut dengan aliran gerakan ini conjunctural possibility. Pertarungan membuka kesempatan, opportunity gitu, pertarungan yang terus-menerus melalui politik harian kekuasaan dan kebijakan. Asumsinya dengan merubah dari dalam itu akan mengurangi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Nah, mari kita refleksikan sekarang. Bagaimana catatan-catatan perubahan bagi para aktivis yang berada di kekuasaan hari ini? Apakah mereka merubah atau hanyut di dalam kekuasaan? Bagi saya, kita harus berani mengatakan itu gagal. Kalau enggak, kita mesti berharap gitu. Saya khawatir, tadi saya nada-nadanya Bung Halim itu masih ada nada yang berharap agar kita bisa merubah dari dalam. Sehingga oke, kita moderat lah kita. Saya ingin memutus, kita harus berani mengatakan itu gagal. Kenapa kok gagal? Ada sih analisis yang lebih moderat, Bung Roni, ada teman-teman dosen di sini, Bang Anambus, ada yang bilang Bung Halim bahwa ya minimal kebijakan kita ini sekarang ada isu-isu yang lebih populis gitu, populis kerakyatan. Masuklah RA di dalam kebijakan. Sudah lama kita kemarau panjang RA nggak di kebijakan, sekarang masuk. Oke, saya appreciate soal itu. Tetapi praktiknya adalah, kalau dulu saya masih levelnya itu, Bang Halim, dulu levelnya itu menganggapnya itu sebagai memoderasi gerakan. Jadi membuat gerakan menjadi moderat. Tapi belakangan levelnya itu naik, Mas Halim, Bang Halim. Naik itu pada soal melakukan sofistifikasi gerakan. Apa itu sofistifikasi gerakan? Membuat soft, membuat lentur gerakan-gerakan sosial. Misalnya gini, Bung Halim sampai mau nuntut apa kekuasaan? Mau apa Bang Roni, Bang Manambus? RA, KPA ini kok masih rewel sih? RA kan udah ada. Bakumsin kok rewel sih, masyarakat adat kan sudah ada, agenda masyarakat adat kan ada di Nawacita. Mas Eko ini kok rewel sih, ada, kan sudah ada itu soal apa pembangunan berkelanjutan, semuanya ada sekarang ini. Dan setelah itu kita tanya, kenapa sih masih kritis? Kan aku kawanmu, kita kan sama-sama berjuang soal agraria kan, kita sudah ngomong soal masalah lingkungan kan. Nah itu yang dimaksud sofistifikasi. Jadi membuat soft itu, membuat sesuatu yang harusnya keras itu jadi soft. Nah makanya langkah awal Bung Halim harus kita katakan, berani mengatakan, salah satunya tadi saya sampaikan, RA sekarang itu yang diagendakan oleh Jokowi itu bukan RA. Dan kita harus punya basic argumennya. Maka apa yang harus dilakukan oleh gerakan sekarang ini, harus berani melakukan kontra argumen. Yang disebut dengan melakukan argumen tanding atau narasi tanding tadi. Bung Halim benar tadi melakukan narasi tanding, tapi narasi tanding yang kritis. Yang kritis yang bagaimana? Ya, dan yang berpihak ke rakyat, maka elaborasinya harus lebih canggih. Karena yang kita lawan itu nasihatnya para area Boston Consultant McKinsey tadi, yang semuanya saintifik. Dan kita nggak bisa lagi pokoknya gitu. Pokoknya ini, pokoknya rakyat lah kita bela. Mereka saintifik. Kurang apa sih Bung Halim ini? Kita ngomong berkelanjutan sudah. Nanti katanya suruh pro lingkungan. Nah kita ini sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Green palm oil, green sustainability palm oil, dan green palm oil. Kurang apa lagi Bang Halim ini? Masih kritik aja, katanya suruh ekologis. Sudah saya ekologis. Nah, tadi saya singgung itu Bang, tafsirnya dulu, tafsir siapa, madhab pengetahuannya dulu, madhab pengetahuan siapa gitu. Itu madhab pengetahuannya, madhab pengetahuan positivistik, developmentalistik.
yang nggak akan nyambung dengan masa rakyat. Atau yang dikritik oleh Wetham tadi yang saya kutip, political of ignorance itu, politik pengabaian gitu. Nah harus berani begitu sekarang Bang Halim. Yang pertama adalah kalangan aktivis itu harus berani mereposisi atau melakukan positioning madhab pengetahuannya. Itu usul saya. Dan mengatakan tadi, enggak, yang dilakukan pemerintah itu bukan tafsir kerakyatan, itu tidak untuk rakyat, itu untuk korporasi. Itu penting karena nanti kalau enggak, kenapa ini penting Bu Halim? Ini kalau nasihatnya Pak Wiradi ya, kenapa perubahan mendasar, sebutlah itu revolusi nggak terjadi, karena makin hari makin tebal yang disebut dengan gray area, ruang abu-abu. Apa itu ruang abu-abu? Nggak jelas siapa kawan, siapa lawan gitu. Kalau mau perubahan yang mendasar itu harus jelas siapa kawannya, siapa lawannya gitu. Nah hari-hari ini kita diciptakan gray area itu. Kekuasaan itu teman kita kok, kenapa? Ada teman kita di sana. Kekuasaan sekarang ini teman kita juga, kenapa? Karena isunya sama dengan kita, sama-sama ngomong agraria, sama ngomong tentang kesejahteraan. Nah itu yang kenapa saya nganggap ini penting, karena kita harus menunjukkan gray area itu harus kita pertipis, jangan dibuat tambah tebal. Dengan cara apa? Positioning argumentasi dan keilmuan kita harus jelas. Makanya harus belajar banyak bareng-bareng kita.